Baik, apakah slide-nya sudah tampil, Bapak Ibu? Ya, udah Bu. Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Novalia dengan nomor urut peserta 44, instansi dari Universitas PGRI Silampari, Kota Lubuk Linggau. Baik, Bapak dan Ibu, untuk pada kesempatan kali ini, materi yang saya akan sampaikan ini terkait dengan mata kuliah kriptografi pada pertemuan ke-9, yaitu materi yang akan dibahas terkait dengan kriptografi klasik dan modern. Baik, adapun untuk skenario pembelajaran yang akan kita laksanakan 20 menit ke depan, yaitu diantaranya yang pertama pendahuluan 5 menit, dilanjutkan dengan kegiatan penjelasan materi 5 menit, kegiatan diskusi kelas 8 menit, kemudian kegiatan penutup 2 menit. Jadi total keseluruhan 20 menit. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada materi pertemuan ini adalah yang pertama, mampu menguasai konsep kriptografi, kemudian mampu menerapkan algoritma kripto klasik. Dalam hal ini adalah algoritma Kaisar pada keamanan basis data. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran pemecahan kasus atau case method. Baik, sebelum saya memulai penyampaian materi, izinkan saya untuk absensi terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Eh, Ibu Yanti Juniarti masih bersama kita. Ya, hadir Bu. Oke, baik. Ibu Yanti dari Politeknik Agamigas Palembang ya. Betul. Selanjutnya Ibu Wewe. Hadir Ibu. Oke, masih semangat ya Bu ya. Insya Allah masih Bu. Selanjutnya Ibu Siti Marwa. Hadir Bu. Oke. Pak Muhammad Irfanuddin. Hadir Ibu. Oke, Pak. Selanjutnya Pak Eka Hendra Priyatna. Hadir Bu. Hadir. Oke, yang terakhir Ibu Welsi Fine. Bu Ya, Welsi. Ibu hadir. Oke. Alhamdulillah semua peserta masih lengkap ya, masih hadir semua. Sehingga kita dapat melanjutkan ke slide berikutnya. Oke, eh, yang pertama itu terkait dengan kriptografi. Ya, Bapak Ibu pernah dengar istilah kriptografi atau baru pertama mendengar istilahnya? Baru Baru pertama taunya Bu. kripto Baru Bu. pertama Bu. Oh, baru pertama ya. Oke, baik. Artinya ini materi baru ya, yang mungkin baru first time yang Bapak Ibu dengar. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama-sama ya, Bapak Ibu ya, untuk kriptografi. Jadi kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani, "kryptos", yang artinya secret atau rahasia, dan graphein, artinya writing, tulisan. Jadi kalau secara harfiah, kriptografi itu diartikan sebagai secure writing atau tulisan rahasia. Di sini saya akan juga menyampaikan pendapat dari beberapa ahli, dari Pak ahli. Yang pertama, Menes pada tahun 1996, beliau mengatakan bahwa kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Jadi dapat kita simpulkan Bapak Ibu bahwa kriptografi ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana teknik dalam keamanan basis data. Jadi kuncinya adalah teknik enkripsi data, teknik menjaga keamanan data, agar data tersebut tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berhak. Seperti itu. Nah, untuk terminologi kriptografi,
Nanti ada dimulai dari pesan. Pesan itu nanti jenis-jenis pesan terdiri ada dua, yaitu plain text dan ciphertext. Nah, untuk kedua istilah ini apakah Bapak dan Ibu juga sudah familiar mendengarnya atau juga baru pertama kali? Baru pertama kali, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasan itu plain text dan ciphertext, mungkin eh, Bapak dan Ibu boleh apa mengakses classpoint.app atau bisa scan barcode-nya Bapak Ibu. Nanti di situ tolong berikan short answer jawaban singkatnya terkait apa yang mungkin Bapak dan Ibu tahu lah tahu terkait dengan istilah kedua ini, plain text dan ciphertext. Boleh Bapak Ibu diakses URL-nya di classpoint.app dengan kelas code 52039. Mohon maaf Ibu, ini kelas code-nya ini 60219. Bu, mohon Bu, kodenya apa tadi, Bu? 52? 60219. 602 19. 19. 52039 nih, Bu. Oh, untuk kode terbarunya Bapak Ibu karena saya ini baru update versi PowerPoint 2021, jadi ada perubahan kelas code-nya. Kelas code-nya menjadi angka 60219. 60219. Ya, benar Pak. Di sini baru ada apa ya yang sudah join. Ya, ada yang sudah, ya ini sudah bergabung ya Bapak Ibu, ada 6 peserta. Oke, baik, boleh dibantu Bapak dan Ibu untuk menuliskan jawaban singkatnya. Baik, di sini sudah ada Bu Welsi, Pak Irfan, dan Bu Wewe. Oke, Bu Siti, Pak Irfan, dan Ibu Yanti sudah join, Bapak dan Ibu. Saya sudah, Bu. Pak Irfan sudah ya? Sudah memberikan jawaban, Pak Irfan? Maaf, tadi pertanyaannya tidak ada di kelas classroom ya, Bu ya. Hanya jawaban aja ya. Iya, Pak. Hanya jawaban apa singkat pertanyaannya ada di Oh, PowerPoint tadi terkait dengan istilah plain text dan ciphertext. plain text, hypertext. Baik. Sudah, Bu. Saya sudah jawab, Bu. Oh iya, baik. Oke. Oke, saya close ya Bapak dan Ibu. Oke, baik. Di sini saya lihat ada yang jawabnya belum tahu, ada juga yang sudah bisa jawab ya. Ibu Elsie, Playtext adalah teks biasa tanpa formatting tambahan. Oke, Ibu Siti menjawab data mentah plain text dan ada Ibu Yanti menjawab jenis teks tanpa format. Oke, baik.
Oke, baik Bapak Ibu, berdasarkan jawaban singkat yang telah diberikan itu sudah mendekati ya untuk plain text-nya, tapi saya tidak menemukan jawaban untuk yang cheaper text. Oke, maka dari itu mari Bapak dan Ibu kita sama-sama bahas apa terkait dengan istilah kedua ini. Jadi plain text itu kita definisikan sebagai pesan asli, yakni pesan sumber yang pertama dibuat oleh user yang dapat dibaca dan dipahami oleh orang. Jadi plain text ini eh, pesannya itu dapat kita maknai maksudnya, definisinya seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis plain text ini ada beberapa, ada berbentuk teks, kemudian berbentuk gambar, berbentuk audio, dan berbentuk video. Jadi plain text ini pesan asli. Tuh kata kuncinya pesan asli yang belum dienkripsikan atau belum dimanipulasi kata-katanya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat hypertext. Jadi kalau hypertext ini pesan yang telah tersandi atau dengan sengaja disandikan dengan tujuan melindungi pesan tersebut dari orang yang tidak berwenang. Jadi plain text yang telah dienkripsikan itu disebut dengan hypertext. Nah, hypertext ini hanya dapat dibaca oleh orang yang memang berhak menerima pesan tersebut. Jadi kalau orang yang tidak berhak, dia tidak akan dapat mendefinisikan maksud dari pesan tersebut. Nah, begitu juga dengan hypertext. Hypertext ini juga bisa berbentuk teks, berbentuk gambar, audio, maupun video. Nah, ini untuk jenis-jenis pesan tadi seperti contoh teks. Dari teks plain text, ini kita dapat mendefinisikan nih, hari ini kita belajar mata kuliah kriptografi. Hari ini hari Senin. Kemudian juga sama halnya dengan gambar. Gambar tersebut dapat kita lihat itu gambar apa. Kemudian audio. Suaranya dapat kita dengar dan dapat kita artikan definisinya. Begitupun dengan video. Namun apa yang terjadi ketika sudah dicipertekskan? Jadi ini contoh hypertext dan hyper image. Di sebelah kiri ini ada plain text, itu dapat kita baca tulisannya itu kemudian dapat kita pahami isinya. Namun ketika sudah dienkripsikan atau menjadi hypertext, maka data tersebut, tulisan tersebut sudah tidak bisa lagi kita pahami maknanya. Nah, disinilah nanti ilmu kriptografinya, Bapak Ibu. Kemudian plain image. Plain image ini kita bisa lihat ini gambar orang wanita. Namun setelah dienkripsikan menggunakan ilmu kriptografi, maka gambar tersebut menjadi seperti gambar di sebelahnya, hyper image. Jadi kita tidak dapat menebak nih, ini gambar apa, pesan yang disampaikan ini apa. Nah, hal ini bisa dipecahkan apabila kita menggunakan ilmu kriptografi tersebut. Nah, kemudian pada proses pengiriman data tentunya ada yang namanya pengirim dan penerima. Pengirim ini adalah dalam komunikasi data melibatkan pengirim. Pengirim ini mengirimkan pesan kepada entitas lainnya. Kemudian penerima ini yang menerima pesan. Yang menerima pesan ini tidak harus berupa orang, tapi juga dapat berupa mesin, robot, ataupun komputer. Nah, baik, ini simulasi singkat terkait dengan proses enkripsi dan deskripsi, di mana pesan asli ketika dienkripsikan itu menjadi sebuah ciphertext. Sebaliknya dari ciphertext, ketika dideskripsikan maka akan menjadi plain text. Nah, ini ada jenis-jenis kriptografi, ada motor klasik dan motor modern. Mungkin Bapak dan Ibu boleh memberikan pendapatnya tentang perbedaan kedua motor ini. Silakan, ya Bu Wewe. Terima kasih, Bu. Saya akan coba untuk menjawab antara motor klasik dengan motor modern. Kalau kita lihat dari bentuknya ini, kalau motor klasik ini yang berbentuk model lama gitu. Barangkali kalau untuk sekarang udah nggak ini lagi, nggak bagus lagi kalau dipakai dalam bentuknya. Kemudian kalau yang modern ini, barangkali untuk anak muda sekarang memang lagi ininya motor yang seperti ini. Kemudian dari mesinnya juga seperti itu. Barangkali kalau yang modern mesinnya lebih canggih daripada yang
klasik. Saya rasa cuman itu Bu yang bisa saya jawab. Terima kasih Bu. Oke, baik Bu Wewet. Jawabannya eh, benar ya, menurut saya. eh, mung- Sebelum saya tambahkan, mungkin ada lagi yang mau nambahkan terkait dengan perbedaan kedua gambar ini, Bapak dan Ibu. Cukup? Boleh, Bu. Oh ya, silakan Pak Eka. Boleh. Kalau saya lihat perbedaan dari gambar ini gambar motor klasik dengan motor modern ya, motor balap. Mungkin persamaannya sama-sama motor ya, bisa bisa jalan, bisa dikendarai, tapi akan berbeda ketika kita lihat kompleksitas mesinnya, tingkat kerumitan mesinnya dari mesin motor klasik pasti berbeda dengan motor modern. Dengan kelebihan motor modern ini lebih lebih tangguh, lebih kompleks mesinnya gitu kan, untuk mencapai kecepatan tinggi juga lebih kompleks. Eh, Kalau mungkin dikaitkan dengan kriptografi juga seperti itu. Mungkin kalau kriptografi yang lama akan mudah dienkripsi gitu ya. Tapi kriptografi yang baru mungkin dengan metode-metode yang baru juga dan lebih rumit juga ini memungkinkan untuk pesan-pesan rahasia yang ingin disampaikan bisa lebih aman karena enkripsinya lebih lebih rumit dibanding dengan enkripsi pada saat yang lama gitu. Seperti itu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik Pak Eka. Sepertinya jawabannya sudah kompleks ya, dijelaskan sama Pak Eka bahwasanya terkait dengan perbedaan tadi motor klasik dan motor modern dan keterkaitannya dalam ilmu kriptografi. Baik. Oke, seperti yang dijelaskan Pak Eka tadi, bahwasanya tentunya ada perbedaan apa namanya dalam penerapan kriptografi tersebut pada kriptografi klasik dan kriptografi modern. Nah, untuk kriptografi klasik ini merupakan kriptografi yang digunakan pada zaman dahulu sebelum komputer ditemukan. Jadi pada kriptografi klasik ini, dia pada proses pengenkripsian data, dia masih menggunakan pengacakan huruf alfabet, yaitu huruf A sampai Z. Sehingga ini dapat mudah dipecahkan oleh orang yang tidak berhak tersebut. Nah, beda halnya dengan kriptografi modern. Jadi kriptografi modern ini kriptografi yang sudah menggunakan komputer digital. Jadi dia sudah menggunakan pada proses pengenkripsiannya itu menggunakan enkripsi apa namanya enkripsi dan enkripsi bilangan biner. Jadi kalau di komputer itu Bapak Ibu bahasa mesin itu dikenal dengan angka 0 dan angka 1. Jadi prosesnya tentunya sangat berbeda dengan kriptografi klasik. Jadi kalau ditanyakan yang lebih baik kita gunakan untuk menjaga keamanan data itu sebaiknya kita sudah menggunakan kriptografi yang modern. Itu. Nah, untuk jenis kriptografi klasik itu sendiri sebenarnya banyak algoritma-algoritma yang dapat digunakan, yaitu ada algoritma Caesar, Shifter, Vigenère, dan algoritma RS apa namanya Atlas dan lain sebagainya. Namun di sini saya berfokus hanya ke satu algoritma saja, yaitu algoritma Caesar. Nah, baik langsung ke penerapannya, bagaimana cara mengenkripsikan data asli ke pesan yang disandikan dengan menggunakan algoritma Caesar. Ini saya sebagai contoh kasusnya, ini saya mau mengenkripsikan nama saya sendiri. Contohnya nama saya Nova. Nah, pesan Nova ini kalau terenkripsikan ini menjadi huruf apa? Kita langsung ke contoh ya Bapak Ibu. Jadi pada kriptografi klasik itu kita menggunakan huruf A sampai Z alfabet, di mana A itu dimulai dari angka 0. Sebagai contoh, nama saya Nova. Ini misalkan N. N ini ada di angka 13. Nah, untuk yang persamaan ini adalah rumusnya ya Bapak Ibu. Rumus ketika kita mau Baik Ibu, waktunya menentukan. sudah habis. Mohon Oh izin Ibu. baik.
Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini di terakhir materi ini ada tugasnya yaitu mengenkripsikan data menggunakan algoritma Kaiser-Cipel. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke sesi pemberian umpan balik ya Bapak Ibu ya. Silakan kepada Ibu Dr. Rosana. Ya, kita terima kasih Pak Bayu. Kita beri aplausan dulu buat Ibu Novalia. Assalamualaikum Ibu Novalia. Waalaikumsalam, Ibu. Eh, ini Ibu dari itu ya, Musirawas. Linggau ya? Iya, Bu, dari Oh PGRI iya, Silampari iya. Lubuk Linggau. Oke. Ibu ini bidang komputer ya Bu ya? Iya, Bu. Oke. Bu, apa sih yang berubah dari cara Ibu mengajar? Kalau yang tadi ini dibandingkan yang biasa? Oke. Baik, Ibu, untuk Hmm. apa namanya perubahan dari apa mengajar tadi, mungkin ini Hmm. saya rasa kemampuan memanage waktu. Jadi Hmm. apa namanya belum bisa tepat menggunakan waktu yang telah disediakan, seperti itu, Bu. Terus ilmu yang didapat di pekerti yang masuk ke situ tadi yang mana tuh? Baik, untuk ilmu apa pekerti yang sudah saya terapkan dalam field teaching ini mungkin dari yang pertama penggunaan tools materi berbasis DPACK. Jadi Mm-mm. sebelumnya Ibu jujur saya belum pernah menggunakan media pembelajaran eh, yang menggunakan tools kemarin itu Classpoint. Jadi Mm-mm. pada kesempatan ini saya mencoba menerapkannya dalam proses pembelajaran. Kemudian juga terkait dengan metode pembelajaran kasus kasus case method yang Mm-mm. saya juga coba terapkan di materi field teaching ini, Bu. Oke, luar biasa ya. Dia artinya udah berusaha mengintegrasikan dari proses pembelajaran yang biasa dilakukan oleh Ibu Novalia. Oke, kalau gitu kita lihat komentar dari Ibu Wewet. Bu Wewet, gimana ya tadi Ibu Novalia ketika micro teaching tadi? Silakan Bu Wewet. Ya, terima kasih Ibu kesempatan diberikan pada saya. Saya lihat Mm-mm. kalau Ibu Novalia tadi udah sangat baik sekali Bu dalam memberikan materinya. Karena Mm-mm. saya orang kebidanan, tapi saya nggak mengerti masalahnya apa. Tapi saya lihat tingkat daripada kasusnya ini cukup baik. Kemudian cuman waktunya saja yang kurang. Saya rasa cuman itu Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, kira-kira tadi, wah ini materinya arahnya kemana ya? Udah paham nggak sedikit Bu Wewet? Ya, kita Eh, Ibu Wewet belum diimplementasikan di kebidanan. Ya. iya betul Ibu. Iya Ibu. Oke, Iya. kalau menurut Ibu Siti gimana? Tadi Ibu Novalia. Ya, tadi untuk yang Bu Novalia udah cukup bagus ya Bu. Jadi Mhm. udah ngerti saya, maksudnya tertarik gitu dengan materi yang disampaikan karena kan emang berbeda sekali bidangnya, tapi menarik sekali karena kepengen jadinya belajar itu gitu kan. Nah, Ya. kemudian cuman satu aja mungkin dari segi waktu ya sama, cuman ini apa namanya tolong ditampilkan di awal tuh misalnya plain text tuh yang gimana, terus cheaper tuh gimana. Jadi saya tuh bisa ngebayangin dulu gitu. Jadi nanti tuh oh nanti saya belajarnya yang kayak gini gitu. Karena saya tipe yang visual, jadi kan harus ngeliat dulu gitu. Jadi biar bisa ngebayangin apa yang mau disampaikan ke depannya gitu. Mungkin Oh, itu aja. oke Ibu Siti. Kalau perlu jangan bayangin, tapi ada animasinya gitu ya. Iya, Artinya sekarang kan zamannya udah modern, nggak ada semua yang sifatnya abstrak, masih bisa untuk dilihatkan animasinya seperti apa yang akan kita bahas pada hari ini, gitu ya. Oke, jadi begini, materi Ibu ini menarik loh Bu. Kan sepertinya Ibu Siti pengen ya ngirim pesan buat suami, tapi suaminya bingung mau bacanya. Ini apa yang dibilang si Ibu Siti ini? Emang Bu Siti udah punya suami belum? belum Bu, Ya? belum Bu. Oh belum, oh sorry sorry, atau dari siapa lah gitu ya. Kita ingin memberikan pesan, tapi pesan itu yang hanya baca, orang yang bisa baca adalah orang yang sudah kita kasih tahu duluan gitu ya. Ini kan menarik. Jadi sebenarnya di awal tadi ada kasusnya dulu Ibu Nopalia. Coba suatu tulis
pesan rahasia, kemudian tampilkan siapa yang bisa membaca pesan ini gitu ya. Jadi gak ada satu mahasiswa menggunakan yang bisa membacanya. Nah, coba kita tunjukkan dulu dari segi ini. Kalau seperti ini pesannya gimana cara membacanya? Artinya mencoba mereka tertarik dulu untuk masuk ke topik Ibu. Sebab materi Ibu ini kan menarik. Kalau kita kalau yang rahasia-rahasia ini menarik loh Bu, untuk bisa kita pecahkan. Mana tahu Pak Eka punya rahasia-rahasia di HP-nya kan? eh, Tulisan entah apa-apa, istrinya nggak bisa baca gitu ya. Padahal Harus dong itu. ini ini sesuatu hal yang baru. Nah, mungkin banyak juga masalah kontekstual yang Ibu sampaikan. Kenapa data-data kita bisa bocor gitu ya? Kenapa pesan-pesan itu? Di mana bagian ini yang bisa dipakai? Misalnya untuk rahasia negara dan sebagainya. Ini bagus sekali di awal lemparkan kasus ya, kemudian berikan masalah kontekstualnya, kemudian baru masuk ke implementasi. Kalau kayak tadi kan terlalu banyak teori, kemudian terakhir nggak kesampaian di penerapannya. Karena ibu kan tadi ibu lihat capaiannya sampai ke penerapan ya. Jadi penerapan itu artinya implementasi dari konsep tadi. Tapi karena prosesnya terlalu panjang di teori, sehingga di penerapannya belum sampai, waktunya udah habis. Nah, ini ke depannya nanti bagaimana Ibu, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Siti tadi di awal, betul-betul kita berikan wawasan mereka secara keseluruhan, apa sebenarnya yang harus dia pahami, kemudian berikan masalah kontekstualnya. Mereka sudah fokus, baru kita masuk ke materi kita. Karena ini sangat menarik sekali. Tadi belum kesampaian pada tahap akhir, waktunya sudah habis. Tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Nanti secara keseluruhan Ibu oke, Ibu Novalia. Nanti kita bisa ketemu di Lingau ya Bu ya. Oke Ibu, semangat terus ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita tempuh di Pekerti ini tidak akan menjadi sia-sia di dalam proses perkuliahan Ibu. Oke Ibu, semangat terus. Saya kembalikan ke Pak Bayu. Ini Baik, terima siapa yang kasih terakhir? Bu. Ibu Welci ya, kasihan Ibu Welci yang sudah dari tadi keringetan gitu. Silakan Pak Betul. Baik, Bayu. terima kasih Ibu. Kita lanjutkan ke peserta ketujuh ya. Peserta ketujuh kita adalah Ibu Welci ya, Welci Vine SSM Hum.